Ya, kemarin ada tugas tentang manajemen kinerja. Saya lihat baru beberapa yang sudah submit. Terima kasih untuk yang sudah submit sebelum pertemuan hari ini. Yang lain nanti silakan menyusul di submit di e-learning. Oke, jadi materi hari ini kita masih akan melanjutkan tentang pembahasan tentang manajemen kinerja. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke materi, karena kemarin sudah ada tugas juga ya untuk melihat manajemen kinerja, mungkin dari teman-teman ada yang mau menjelaskan mungkin sedikit pemahaman teman-teman tentang apa itu manajemen kinerja. Ada yang mau mencoba menjawab menurut pemahamannya masing-masing? Manajemen kinerja secara umum itu seperti apa? Atau tebakannya aja deh, kira-kira manajemen kinerja itu yang seperti apa? Karena kemarin kan kita sempat bahas tentang motivasi, kemudian kita bahas juga tentang ini ya, tentang stres kerja, bagaimana mengelola performa. Nah, kira-kira kalau manajemen kinerja itu yang dimaksud di sini yang seperti apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Halo? Atau ini deh, kinerja sendiri kalau kita mau pecah nih manajemen kinerja. Kita mau memanajemen kinerja atau performa. Kira-kira yang kita kelola ini apa? Kinerja itu apa sih? Performa itu apa sih kalau dalam konteks pekerjaan? Output yang dihasilkan menurut saya. Yang dihasilkan ya. Jadi yang dihasilkan dari orang bekerja itu hasilnya apa, itu kinerja. Oke, terima kasih Mas Chandra. Ada lagi dari yang lain kira-kira kinerja? Tentang produktivitas, Bu. Tentang produktivitas. Oke, bagus jawabannya. Produktivitas, tadi hasil. Ada lagi jawaban lain? Kira-kira berkaitan dengan apa nih? Kinerja, performa. Proses, Bu. Ya, berkaitan dengan proses. Tadi ada yang menyebut hasil, ada proses, ada produktivitas. Apalagi kira-kira yang berkaitan dengan kinerja atau performance ini? Ada masukan? Oke, tadi dari beberapa yang disebutkan teman-teman ada kinerja atau performa itu bisa berkaitan dengan produktivitas, kadang juga kita mau melihat hasilnya seperti apa, tapi juga ada juga yang menyebut tadi proses. Sebenarnya apa sih kinerja itu? Kalau mau kita definisikan, kinerja itu salah satunya dia berkaitan erat dengan tujuan organisasi. Pasti kalau kita mengelola sumber daya manusia, tujuannya kembali lagi kita mau mengarahkan orang-orang untuk membantu kita mencapai tujuan organisasi atau tujuan bersama. Jadi di sini kemarin kita sempat membahas juga tentang motivasi dan kinerja ini juga erat kaitannya dengan bagaimana motivasi seseorang dalam bekerja. Kalau dia termotivasi, maka dia mungkin akan menunjukkan kinerja yang lebih baik, dia akan bekerja lebih giat. Jadi di sini kinerja bisa kita katakan juga sebagai dia fungsi dari motivasi dan kemampuan sendiri. Jadi ketika orang mau melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik mungkin, mau mengerjakan tugas, pasti dia punya kesediaan, dia bersedia melakukan tugas itu, dan selain dia punya motivasi, dia juga punya kemampuan untuk itu. Jadi tidak bisa hanya salah satu ya, mungkin ada orang yang
bersemangat, tapi kok ternyata dia kurang mampu menjalankan pekerjaannya. Nah, di sini fungsinya kita mengelola kinerja itu sendiri. Jadi harus ada terkaitan antara bagaimana kita mengelola kemampuan karyawan dan tetap motivasi individu-individu dalam organisasi itu. Nah, di sini karena dipengaruhi oleh tujuan bersama, maka tujuan atau kinerja ini berkaitan pada pencapaian masing-masing individu terhadap tugas yang diberikan. Ini menurut Casio. Dan juga ada pendapat lain tentang kinerja itu menunjukkan pada tingkat keberhasilan, seberapa sukses kita dalam mencapai tugas-tugas yang ditargetkan, dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Nah, jadi di sini bisa dikatakan pencapaian tujuan ini menjadi suatu tolak ukur kita dalam melihat kinerja individu. Penilaiannya bisa kita lihat dari tugasnya, pencapaian tugasnya, perilaku individu, ataupun karakteristik individu. Ya, kurang lebih kita bisa lihat proses performance management atau manajemen kinerja itu adalah suatu siklus yang dia terus berkelanjutan, dimulai dari tahap planning, kemudian ada performance coaching, dan performance review. Jadi performance management ini sebenarnya dia suatu siklus yang terus berlangsung dalam organisasi, dan dia mencakup keseluruhan fungsi dari organisasi. Jadi keseluruhan bagaimana operasionalnya organisasi itu. Mulai dari performance planning ini berkaitan dengan yang kita bahas di awal tentang job analysis. Jadi dalam planning ini kita harus menurunkan tujuan organisasi ke dalam tujuan-tujuan spesifik, ke dalam tugas-tugas individu yang akan menjalankan tugas-tugas tersebut. Dan ini dalam tahap planning, sebisa mungkin kita bisa memetakan kompetensi seperti apa yang kita butuhkan, dan nanti keberhasilannya akan kita lihat dari indikatornya seperti apa. Dan kemudian kalau kita sudah punya patokan-patokan itu dalam tahap planning, selanjutnya organisasi akan berusaha mengarahkan performa karyawan tadi, mengarahkan kinerja agar menjadi lebih baik dengan mungkin ada usaha pelatihan dan pengembangan, atau mungkin dilakukan coaching dari atasannya untuk memastikan bahwa kinerja karyawan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tadi kalau planning mungkin kita di tahap awal dari job analisis, kita melakukan rekrutmen dan seleksi, itu ada pada tahap performance planning, dan ini juga jadi ini menunjukkan bahwa kita melakukan perencanaan dalam manajemen kinerja ini juga secara menyeluruh ya, sebagai fungsi strategis dalam organisasi. Kemudian setelah kita merencanakan bagaimana pengembangannya dengan performance coaching, biasanya bagian yang sangat penting dalam performance management ini adalah adanya performance review. Nah, mungkin banyak penilaian kinerja dengan berbagai macam evaluasi yang digunakan oleh organisasi untuk melihat sebenarnya individu ini sudah bekerja dengan baik belum ya, dia sudah efektif atau belum dalam bekerja, dan kalau belum, apa yang perlu ditingkatkan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Tadi antara lain ada motivasi dan kemampuan. Jadi seberapa besar dalam performa individu itu dikaitkan dengan seberapa dia mampu dan seberapa dia mau melakukan tugasnya. Sementara tadi seorang bisa memiliki kemampuan yang baik itu kalau dia memiliki cukup pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam pekerjaannya tersebut, dan motivasi sendiri juga berkaitan dengan sikap dia terhadap pekerjaan dan bagaimana situasi yang bisa mendukung tercapainya, mendukung bagaimana individu itu bersemangat untuk bekerja. Jadi di sini kalau kita mau mempengaruhi kinerja agar lebih optimal, kita bisa mengukur dari aspek-aspek terkecilnya. Di sini ada pengetahuan, keahlian, kemudian sikap, dan situasi lingkungan organisasinya seperti apa.
Nah, kenapa kita perlu melakukan performance appraisal? Di sini kita akan lebih fokus ke dalam pengukurannya dari fase performance management, karena di dalam tahap perencanaan dan tahap pengembangan itu kita sudah bahas pada beberapa pertemuan selanjutnya, walaupun tidak secara lengkap dalam konteks manajemen kinerja. Tapi secara umum, secara umum tahapannya kurang lebih sama dengan pengembangan organisasi atau pengelolaan SDM secara umum. Tapi di sini lebih banyak ditekankan pada performance appraisal atau penilaian kinerja. Kenapa ini penting? Karena pertama kita bisa memastikan ada validasi dari kriteria kita ketika melakukan seleksi. Kalau kita melakukan rekrutmen dan seleksi itu kan kemarin sudah kita bahas juga, tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Pasti kita punya kriteria tertentu, dan di dalam penilaian performa ini kita akan mengecek kembali apakah kriteria seleksi ini sudah tepat untuk kita memilih individu yang mampu bekerja dalam peran-peran tersebut. Dan kemudian selain melihat dari seleksi, kita juga bisa menggunakan hasil ini untuk menyusun rencana-rencana training, apakah kemampuan seperti apa yang dibutuhkan, kompetensi apa saja, dan strateginya dalam pengembangan itu akan seperti apa. Jadi untuk training dan development pun kita menggunakan hasil evaluasi berupa performance appraisal. Dan yang terakhir, performance appraisal ini juga berkaitan dengan benefit yang akan mampu diberikan oleh perusahaan, berkaitan dengan penggajian, berkaitan dengan promosi atau jenjang karir dari individu, dan juga beberapa keputusan personel lainnya, misalnya perlu dilakukan mutasi atau perlu dilakukan perubahan struktur, penambahan anggota dalam organisasi, perlu dilakukan rekrutmen lagi atau seperti apa. Ini semua bisa kita dasarkan pada hasil performance appraisal. Nah, performance appraisal itu sendiri bentuknya adalah berupa evaluasi dari pekerjaan yang sudah dilakukan karyawan. Jadi benar tadi ada bahasan tentang hasil. Kita mau melihat hasil kerja yang dilakukan karyawan apakah sudah sesuai dengan standar yang kita miliki. Caranya kita bisa lihat dari kelebihan dan kekurangannya karyawan itu seperti apa, dan seharusnya performance appraisal, alat pengukuran yang baik ini bisa membantu kita untuk melihat rekomendasinya nanti akan seperti apa. Nah, ini contoh pola penerapan indikator kinerja. Bisa kita lihat di sini, karena dasarnya dimulai dari kita mau mengarahkan orang untuk mencapai tujuan organisasi, maka semuanya diturunkan dari visi dan misi. Tujuan organisasi, kemudian ada sasaran dan strategi dari organisasi itu sendiri yang diturunkan ke dalam beberapa aktivitas. Aktivitas ini mungkin nanti ada beberapa bidang kerja yang memiliki aktivitas berbeda, proses bisnis yang pada tahapan proses bisnis yang juga bervariasi. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa berdasarkan indikator kinerja yang sudah ada. Nah, datanya kita peroleh dari mana? Biasanya ini kita bisa menggunakan sistem informasi untuk pengumpulan data, atau kita melakukan pengambilan data, pengukuran dengan performance appraisal tadi. Nah, kemudian proses ini akan berkelanjutan dari kita menentukan hasil dan dikaitkan dengan indikatornya seperti apa. Lalu kita cek kembali dengan ketercapaian dari tujuan dan sasaran masing-masing. Apakah sudah tercapai atau belum? Kalau ada yang perlu diperbaiki, akan dimasukkan ke dalam strategi selanjutnya. Seperti itu proses atau siklus selanjutnya dari kita menentukan indikator kinerja. Jadi, kalau mau kita definisikan tadi performance appraisal itu adalah kita melakukan evaluasi secara formal dan biasanya dilakukan secara periodik, ya mungkin bisa
beberapa bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali, atau mungkin jangka waktu tertentu, dan tujuannya adalah untuk membuat keputusan terkait pekerjaan, terkait karir itu seperti apa. Dan di sini komponen penting dalam appraisal adalah kita melakukan observasi, kita lihat dalam bekerja karyawan ini seperti apa, lalu kita bisa evaluasi dengan lebih baik. Nah, di sini fungsinya performance appraisal itu tidak hanya dilakukan oleh pihak manajemen ya, pihak manajerial, manajer ke atas, tapi juga bisa dilakukan oleh melibatkan semua orang. Misalnya performance appraisal, mungkin kalau ada yang pernah dengar ada appraisal 360, kita mau melihat dari secara keseluruhan, jadi dari atasan, bawahan, rekan kerja, itu semua saling memberikan penilaian, evaluasi terhadap apa yang dikerjakan, bahkan individu itu sendiri juga diminta untuk memberikan penilaian atas pekerjaan dia sendiri. Untuk kita mau melihat secara objektif, kita mau melihat bagaimana kelebihan dan kekurangan individu tersebut dalam bekerja, dan ini memberikan gambaran bagi organisasi untuk nanti apakah akan dilakukan pengembangan seperti apa, atau bahkan berkaitan dengan sistem penggajian juga. Nah, di sini beberapa tahapan yang kita bisa lakukan dalam menentukan appraisal atau penilaian ini. Pertama, kita tentu harus tentukan tujuannya. Kita mau melakukan appraisal ini untuk apa? Kalau misalnya akan berkaitan dengan sistem penggajian, maka di awal kita harus mungkin ada struktur penilaian yang berbeda dengan tujuan kita menilai dalam rangka pengembangan karyawan. Nah, jadi tadi kita tentukan dulu tujuannya, kemudian kita lihat identifikasi lingkungannya seperti apa, dan kita tentukan siapa yang akan melakukan evaluasi tadi. Apakah bentuknya adalah evaluasi self-evaluation, evaluasi diri sendiri, atau evaluasi rekan kerja, atau seperti apa untuk teknisnya. Dan selain dari kita memilih siapa saja, kita bisa milih dari beberapa metode yang ada untuk melakukan penilaian yang paling efektif. Dan kemudian biasanya kita memerlukan proses training untuk writers atau siapa yang menilai. Kita perlu memberikan sosialisasi mungkin tentang bagaimana cara kita melakukan penilaian itu. Apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam memberikan penilaian. Karena kan penilaian ini tidak hanya dilakukan oleh misalnya HRD dalam suatu organisasi, tapi juga melibatkan semua orang dalam organisasi. Jadi kita, apalagi untuk pimpinan-pimpinan yang memiliki bawahan, tentu mereka harus paham betul bagaimana kita mau memberikan penilaian ini. Kemudian proses selanjutnya dalam penilaian kita melibatkan observasi dan mendokumentasikan kinerja, melakukan evaluasi, dan selanjutnya kita perlu mengkomunikasikan hasilnya itu seperti apa. Nah, jadi tidak cukup kita menilai, kemudian ada datanya, kemudian sudah. Tapi karena ini siklus yang berkelanjutan, maka kita mau melibatkan semua komponen dari organisasi. Kita mau melibatkan semua anggota. Jadi ketika ada evaluasi, kita upayakan untuk komunikasikan kepada karyawan dan melihat membuat keputusan berdasarkan hal tersebut. Ya, di sini ada rentang waktunya. Mungkin kalau kita mau melakukan evaluasinya mungkin tidak terlalu sering, mungkin ada yang cukup 1 tahun sekali, atau mungkin jangka waktu tertentu itu bisa disesuaikan dengan keperluan organisasi juga. Ya, di sini tadi ada tahapan-tahapan tadi. Secara lebih detail, kita mau menentukan tujuan, kita melihat lingkungan dan budaya seperti apa, kemudian keterbatasan apa, dan siapa yang akan melakukan evaluasi.
kemudian tadi kita pilih metode terbaik, kita latih untuk memberikan penilaian sampai pada tahap mengkomunikasikan hasil, atau mungkin tadi tidak hanya untuk pengembangan, tapi mungkin untuk karyawan yang tidak mampu mencapai apa yang kita harapkan, tidak perform, bahkan bisa mengarah pada keputusan kita untuk memberhentikan karyawan tersebut. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam performance appraisal. Kategorinya di sini pertama ada written narrative, atau ini bentuknya adalah deskripsi tentang seperti apa gambaran individu ini dalam bekerja. Atau yang kedua yang cukup banyak digunakan adalah memberikan rating. Kita mau memberikan rating kepada individu tentang bagaimana penilaian dia dalam bekerja, dan ini ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan dalam memberikan rating. Mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut satu persatu. Dan yang sekarang juga semakin populer untuk digunakan adalah Management by Objective atau MBO. Management by Objective atau MBO ini pada dasarnya MBO ini berkaitan dengan kita membuat perencanaan strategis. Kita mau melibatkan pihak strategis, pihak manajerial dalam suatu organisasi untuk menurunkan visi misi organisasi tadi ke dalam tujuan-tujuan yang lebih kecil, yang lebih mungkin dilakukan. Jadi kalau manajemen by objektif ini biasanya kita melibatkan goal setting, penetapan tujuan secara bersama-sama, dan nanti juga ada evaluasi performa. Oke, yang pertama kita bahas tentang written narratives. Ini kurang lebih bentuknya adalah gambaran naratif esai yang mendeskripsikan bagaimana performa karyawan. Kadang juga ini dikombinasikan dengan penggunaan rating tertentu, penggunaan angka supaya lebih mudah dikuantifikasi. Dan bentuk-bentuknya mungkin seperti ini. Kadang ada yang menyatakan dia di bawah rata-rata, kemudian individu ini adalah individu yang sangat menyukai bekerja secara mendetail. Jadi ada deskripsi-deskripsi tentang perilaku dalam bekerja. Kemudian ada penggunaan ranking. Ranking teknik ini adalah kita tidak hanya melakukan rating ya. Jadi kalau dari bekerja, kemampuan dia bekerja apakah sudah baik, sangat baik, cukup, kurang, sangat kurang, dan sebagainya. Tapi kalau di ranking teknik ini kita memperbandingkan antara satu karyawan dengan karyawan lain dalam satu kelompoknya. Jadi misalnya ada satu kelompok kerja, satu divisi yang terdiri dari banyak orang, kemudian kita mau melihat siapa yang memiliki performa paling baik. Di sini kita berikan perankingan tertentu antara individu tersebut dari yang terbaik, the best performer, sampai dengan orang yang memiliki performa terendah. Dan ini nanti bisa berkaitan juga dengan pemberian insentif ataupun pemberian mungkin tindakan disiplin dan sebagainya. Jadi penggunaan ini sering cukup membantu bagi organisasi untuk mengelola tadi bagaimana sistem reward yang harus diterapkan. Dan yang banyak juga digunakan adalah rating sederhana seperti ini. Bagaimana ya kita melihat bagaimana tadi teknik bagaimana performa individu sebaik apa dari 1 sampai 5, mungkin skornya ada di angka berapa, kita berikan rating berdasarkan aspek-aspek dalam pekerjaannya. Dan ya penggunaan rating ini tidak hanya yang bentuk sederhana tadi, tapi juga ada beberapa yang sifatnya lebih mendetail. Contohnya di sini yang namanya Behavioral Anchor Rating Scale atau BARS. Ini kalau kita lihat dari namanya ya,
kita mau melihat skala rating berdasarkan perilaku atau berdasarkan behavior-nya. Bedanya di sini dengan rating yang sederhana adalah kita mau melihat secara spesifik perilaku seperti apa yang ditunjukkan. Jadi di sini dalam bentuk ratingnya sudah ada tingkatan-tingkatan pada level 1, misalnya tadi kalau kita mau memberikan rating 1 itu terendah, menunjukkan performa yang jelek, sampai dengan performa yang paling optimal, itu seperti apa, bisa kita tuliskan secara mendetail bentuk-bentuk pekerjaannya seperti apa. Misalnya, kita mau melihat pada posisi sebagai sales, misalnya. Kita mau melihat karyawan yang baik untuk mengisi posisi sales ini yang seperti apa sih yang kita bilang top performer sales itu seperti apa. Perlu kita gambarkan secara detail. Misalnya dia mampu menjalin komunikasi dengan banyak pihak, mampu bernegosiasi dengan beberapa vendor-vendor tertentu. Jadi perlu ada deskripsi yang spesifik tentang perilaku apa yang dilakukan untuk bisa mencapai rating sekian. Rating itu perlu dijelaskan dalam ini kita melakukan identifikasi aspek dari pekerjaannya, kita tentukan dimensi-dimensi pekerjaannya, dan kita perlu memberikan pernyataan, kita perlu memberikan deskripsi secara spesifik bagaimana performa, bagaimana kinerja yang baik, dan bagaimana kinerja yang buruk. Kemudian kita evaluasi, dan kita kelompokkan biasanya dalam beberapa skala, 1-5 atau berapa kelompok, sesuai dengan tadi performa seperti apa yang kita harapkan. Nah, di sini ada beberapa tahapan kalau kita mau menggunakan teknik BARS tadi, Behavioral Anchor. Biasanya didasarkan pada critical incident. Critical incident ini ya suatu kejadian-kejadian spesifik yang terjadi di dalam pekerjaan. Jadi misalnya ini sangat berkaitan dengan job analysis ya. Kita kalau melihat satu pekerjaan itu apa yang harus dilakukan dalam satu jabatan itu, apa yang harus dicapai. Di sini kita identifikasi dan mungkin kita bagi dalam dimensi-dimensinya apa saja. Misalnya dari kompetensi individunya, karakteristik individu seperti apa, kemudian dari capaian pekerjaannya, kita bisa kategorikan seperti itu, dari level tinggi hingga level rendah, dan kita atur, kita urutkan tadi bagaimana perilaku-perilaku itu sampai kita menggunakan proses penilaian tadi pada skala tertentu. Biasanya di sini kita menggunakan rating scale ini untuk membantu kita mengkuantifikasi dari penilaian-penilaian yang sifatnya subjektif. Karena seringnya penilaian individu itu, terutama tadi kalau kita gunakan metode yang pertama ya, kita pakai naratif, kadang itu sifatnya sangat subjektif. Jadi misalnya kayak teman-teman mendapat pembagian rapot, mungkin zaman SD dulu ada deskripsi, ya memiliki prestasi yang baik, tingkatkan dan sebagainya. Jadi sifatnya kurang memberikan feedback tentang apa yang harus diimprove, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari individu itu. Sehingga kita mau menggunakan metode yang lebih objektif, salah satunya tadi kita susun dengan tadi kompetensi seperti apa, kriteria seperti apa yang akan menggambarkan individu yang memiliki performa baik pada pekerjaan itu. Di sini biasanya bentuknya dalam behavior rating scale itu ada dimensi dari kompetensinya dan levelingnya. Jadi misalnya tadi kemampuan komunikasi. Pada level 1 dia bisa sekedar bisa menyampaikan ide dengan baik.
Pada level 2, dia sudah bisa lebih persuasif dalam berkomunikasi. Kemudian dia bisa bernegosiasi dan sebagainya, sampai dengan level-level tertentu. Dan ini beberapa contoh kita bisa gunakan, dan biasanya bentuknya seperti ini. Area performance, atau di sini tadi yang kita sebut dengan dimensi dari pekerjaan, kita bisa bagi dalam kelompok kualitas pekerjaan, kemudian mungkin dari kecepatan dia dalam bekerja, kemudian kita mau melihat karakteristik dia, apakah sudah punya inisiatif, apakah dia mampu beradaptasi, dan bagaimana kemampuan komunikasinya. Ini kita tentukan berdasarkan, kembali lagi pada tahap pertama, job analysis. Kita bisa lihat di posisi ini, setiap jabatan itu akan memiliki area performance yang berbeda untuk kita jadikan acuan dalam penilaian. Nah, kemudian ada degree of performance di sini, derajat kinerjanya sebaik apa, apakah dia sudah melebihi job requirement atau justru belum mencapai apa yang diharapkan. Dan di sini ada keterangan perilakunya seperti apa. Quality of work, di sini contohnya yang jauh melebihi standar itu, ya dia lebih cepat dari, ya dia sangat cepat, kemudian ya ada keterangan-keterangan secara lebih mendetail tentang bagaimana perilaku yang dilakukan individu. Dan selain behavioral rating scale, ada juga yang namanya BOS atau behavioral observation scale. Dan di sini mirip dengan behavioral anchor rating scale tadi atau BARS. Perbedaannya adalah kalau di sini dia lebih melihat statement-statement behavioral dari perilakunya seperti apa, yang menunjukkan sering perilaku ini muncul. Jadi kalau tadi sekedar dari kompetensinya, apakah dia sudah mampu pada level 1-5, seberapa mampu dia, sementara kalau di sini kita observasi seberapa sering perilaku itu muncul. Biasanya mungkin untuk pekerjaan yang lebih mekanis, kita bisa observasi berapa kali dia melakukan kesalahan, berapa kali kita lihat ketelitiannya dari berapa kali dia melakukan kesalahan tertentu, itu bisa menjadi patokan dalam kita melihat observation scale tadi. Ada persentasenya, misalnya pengelompokannya lebih berdasarkan frekuensi dibandingkan kalau tadi dengan capaian dari perilaku apa yang diharapkan atau kompetensi, level kompetensinya. Di sini mungkin terlihat mirip ya, perbedaannya ada di frekuensi dan yang satunya adalah level kompetensinya. Contohnya di sini memaintain kontak dengan supervisor atau atasannya, memberikan update tentang prosedur, dimulai dari seberapa sering, ya 1-5, seberapa sering dia melakukan hal tersebut. Dan kadang kita juga menggunakan rating scale dengan mix standar. Jadi di sini diharapkan dengan melakukan campuran antara dua metode tersebut, kita lebih objektif dalam penilaian. Dan tahapannya di sini kita lihat behavioral dimension tadi, kembali kepada dimensi apa saja yang dibutuhkan untuk sukses dalam satu jabatan. Kita menulis deskripsinya pada berbagai level dan melakukan statement behavioral dan list perilaku seperti apa yang dibutuhkan. Jadi di sini melibatkan tidak hanya analis dari tim personel, mungkin tim SDM, HRD, dan yang menghandle masalah karyawan, tapi juga melibatkan supervisor atau atasan langsung, dan ini akan melibatkan penilaian terhadap masing-masing karyawan.
Contohnya di sini ada 2 dimensi performa. Ya, kita berkaitan dengan ada 2 project, misalnya kita ada 2 project yang berjalan secara paralel. Kita lakukan penilaian terhadap bagaimana capaian terhadap project A dan project B dengan kriteria yang mungkin sama, tapi mungkin penilaiannya bisa beda tergantung pada project apa yang tengah dilakukan. Selain dari penggunaan metode rating dan tadi naratif, ada metode-metode yang sifatnya sifatnya dia bukan berupa rating, tapi contohnya ada berupa checklist. Weighted checklist ini ketika kita memberikan checklist perilaku, apakah sudah dilakukan atau belum. Biasanya ini mungkin kalau yang sering kita lihat untuk menjalankan SOP, mungkin soal kebersihan sehari-hari yang bentuknya rutin dilakukan sehari-hari, kita bisa lakukan checklist menggunakan weighted checklist, yaitu setiap hari apa saja yang harus dilakukan, sudah dilakukan atau belum, dan ini kita gunakan sebagai dasar penilaian performa. Atau selanjutnya untuk force choice teknik, kadang kita kan melakukan penilaian itu cenderung masalahnya adalah tadi subjektivitas. Kita tidak mau untuk menjatuhkan seseorang, kita mau sebisa mungkin hasil evaluasi setiap orang ini baik. Tapi kadang kita harus memberikan force choice teknik, jadi setidaknya ada pilihan ada pernyataan dari list ini yang harus diisi oleh si penilai. Maka mana yang paling sesuai, walaupun mungkin tidak persis sama seperti perilaku yang dimunculkan, tapi tetap harus memilih salah satu. Contohnya seperti ini. Di sini ada list perilaku, daftar perilaku yang bisa dilakukan oleh individu. Contohnya dia mengambil tanggung jawab untuk memulai suatu proyek baru. Dan ada beberapa pernyataan ini sifatnya adalah semua perilaku ini menggambarkan perilaku tugas-tugas yang bisa dijalankan dalam posisi tersebut. Tapi kita mau memberikan penilaian mana yang paling menggambarkan individu tersebut dan mana yang kurang sesuai dengan individu. Jadi fungsinya tadi kita mau melihat mana yang menjadi kelebihan dari individu dan mana yang menjadi kekurangannya. Dan selanjutnya juga ada comparison method. Ini tadi kita bandingkan antara satu individu dengan individu lain. Ada berbagai prosedur yang bisa kita gunakan. Mungkin dengan rank order prosedur, tadi kita kelompokkan orang-orang dengan pada satu fungsi yang sama, dan kita berikan rankingan untuk masing-masing individu sesuai nilai dari hasil evaluasinya. Kemudian ada pair comparison. Kalau pair comparison ini biasanya kita kategorikan antara 2 individu yang memiliki kemampuan atau hasil penilaian yang kurang lebih sama, pada level yang sama, kemudian kita bandingkan pada berbagai aspek. Dan tadi force distribution adalah ketika kita mau tidak mau kita harus mengelompokkan karyawan itu dalam level apakah dia top performer, apakah dia average, dia rata-rata, atau dia lower performer. Ini berkaitan dengan mungkin pemberian penggajian, kemudian kebijakan untuk promosi, dan sebagainya. Nah, ini ketika kita harus melakukan pengelompokan ini, biasanya dilakukan force distribution, dengan kita melihat pemberian skor tadi, kita lakukan
semacam perankingan, kita ambil misalnya 10% itu menunjukkan yang rendah, 10% terbaik kita lihat dari persentilnya setiap nilai dari karyawan itu. Dan terakhir yang banyak juga digunakan, sekarang mulai semakin populer ya, kita menggunakan MBO, Management by Objective. Jadi penilaian itu tidak sekedar tadi checklist atau rating yang dibuat oleh individu, tapi semuanya menjadi manajemen performa yang terintegrasi dengan tujuan organisasi. Manajemen by Objective ini adalah teknik yang melibatkan bagaimana organisasi itu menggerakkan karyawannya tadi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tujuannya tadi ada 2 aspek dalam MBO. Kita mau melakukan goal setting dan performance review. Di tahap pertama yaitu goal setting, individu itu diarahkan, mereka ada proses diskusi dari individu, karyawan, dan atasannya, baik dari supervisor atau pihak manajer dan atasannya, untuk mendiskusikan bagaimana target-target dalam jangka waktu tertentu, dan ini harus realistis untuk dapat dicapai bersama dalam rentang waktu tertentu. Jadi setiap individu bisa saja memiliki target yang berbeda berdasarkan pembagian tugasnya atau penurunan dari visi misi tadi pada tujuan-tujuan organisasi pada jangka waktu tertentu. Ini biasanya bisa dilihat dari KPI-nya atau Key Performance Indicator, atau bisa dilihat dari rancangan manajemen. Dan kemudian pada tahap selanjutnya dilakukan performance review untuk memastikan kembali hasil dari tujuan tadi seberapa sudah cukup tercapai dan didasarkan pada hasil pekerjaannya, jadi bukan dari karakteristik. Bedanya tadi kalau kita melakukan model rating atau checklist, kadang-kadang kita juga memasukkan karakteristik, misalnya inisiatif, kemudian kreativitas, dan kepemimpinan, dan sebagainya, sementara itu adalah karakteristik yang melekat pada individu, pada karyawannya, bukan pada hasil pekerjaannya. Kalau dengan pendekatan ini, pendekatan MBO, performance review-nya akan lebih berfokus pada ketercapaian hasil. Ini ada beberapa contoh dari form untuk penilaian performa. Ini misalnya penilaian performasi bulanan dilakukan dengan dimensinya ada 3, dimensinya dari hasil kerja, proses kerja, dan juga karakteristik. Tadi ada ide dan inisiatif. Masing-masing memiliki bobot tertentu dan dilakukan penilaian dengan skala 1-10 untuk akhirnya diberikan penilaian dengan skor total seperti ini. Ada juga bentuk lain, contohnya seperti ini. Karena yang memberikan rating ini adalah semua orang ya, tidak hanya dari HRD-nya, orang yang membuat form ini, jadi biasanya ada deskripsi seperti ini, performance rating levels, level yang kurang itu seperti apa, yang baik seperti apa, dan masing-masing ada deskripsinya untuk diberikan penilaian. Nah, ini contoh lain, selain dari tadi ada aspek-aspek kerjasama, aspek supervisi, time management, dan sebagainya, mungkin kita bisa melibatkan apa yang menjadi kelebihan individu, apa yang perlu dikembangkan, dan secara umum penilaiannya seperti apa. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu materi kita untuk manajemen kinerja dan performance appraisal. Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, gimana, apa sudah masih bingung atau semakin bingung ini tentang manajemen kinerja?
Mohon izin bertanya, Bu. Kalau dalam konteksnya itu suatu perusahaan ya, Bu, kan di dalam suatu perusahaan itu banyak sekali populasi di dalamnya, mulai dari karyawan, kemudian admin, atasan, dan lain sebagainya. Nah, ketika sistem manajemen kerja ini mulai diimplementasikan di dalamnya, bagaimana sih cara melaksanakan monitoring dari sistem tersebut, Bu? Oke, proses monitoringnya dalam kita bekerja ini ya. Monitoringnya dalam kita mau melihat performa kinerja karyawan di berbagai level gitu ya, Mas? Iya, Bu, benar. Ya, biasanya memang kalau manajemen performa ini suatu proses yang tidak bisa dilakukan oleh segelintir orang saja ya, karena pihaknya sifatnya menyeluruh pada berbagai level, baik itu atasan, level manajerial, sampai mungkin yang paling bawah, admin, operator, dan semua memiliki standar pekerjaannya masing-masing. Dan ini manajemen performa salah satu yang bisa kita lakukan tadi dengan memiliki sistem evaluasi yang baik. Jadi kita sebisa mungkin setiap individu, setiap apa yang dikerjakan itu sudah terekam, sehingga kita bisa melihat nanti pada proses reviewnya kita mau melihat mungkin perlu dilakukan penegakan kedisiplinan kepada karyawan yang kurang perform, ataupun kita perlu memberikan pengembangan, itu bisa dilihat dari sistem ini. Mungkin dalam pelaksanaannya kita bisa melibatkan pihak supervisor, atasan untuk lebih melakukan coaching. Tadi dalam tahap performance appraisal kita bisa menggunakan yang namanya performance coaching, jadi tidak hanya mengandalkan dari penilaian yang secara berkala ini, tapi juga atasan langsung itu bisa memberikan feedback secara lebih ini ya, secara lebih sering. Kita bisa lihat di bagian ini, biasanya bentuknya adalah kita melakukan penilaian performa, kita sudah tahu tadi apa yang diukur. Biasanya yang lebih mudah adalah kita melibatkan si atasan langsung untuk memberikan feedback, memberikan pengembangan pada tugas-tugas yang dilakukan sehari-hari. Bentuknya mungkin tidak harus dalam pelatihan formal yang acara-acara besar, event-event tertentu, tapi dalam keseharian mungkin bisa diberikan kesempatan untuk berdiskusi antara si hasil penilaian tadi dengan didiskusikan antara individu yang dinilai dengan atasannya, apa yang perlu diimprove, apa yang perlu diperbaiki, dan biasanya ini juga dibantu dengan sistem dari organisasinya sendiri. Sudah banyak juga yang menggunakan HRIS atau Human Resource Information System ya, biasanya sudah ada sistemnya sendiri untuk penilaian kinerja ini, jadi tidak terlalu merepotkan atau mengganggu aktivitas kinerja dari masing-masing individu. Ya, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau berkomentar, ada tanggapan? Kita diskusi aja, mungkin kira-kira ya, kalau mengelola performa itu kan satu tantangan tersendiri ya. Kita mau melihat orang bekerja itu seperti apa sih harusnya. Ada yang mau berpendapat tentang pertanyaannya Mas Chandra tadi? Gimana? Atau ada pertanyaan lain tentang materi ini? Mungkin sebenarnya materi performance management ini cukup detail ya, cukup komprehensif, karena tidak bisa instan.
Bahkan mungkin bisa jadi satu mata kuliah tersendiri tentang performance management. Tapi ini secara garis besar kita lihat ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan tadi dengan melakukan evaluasi secara berkala dan melibatkan individu-individu tadi untuk bagaimana dia semakin optimal dalam bekerja. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Atau dari saya cukup. Oke, terima kasih. Dari yang lain mungkin ada yang masih bingung? Ada yang mau didiskusikan tentang topik ini? Mungkin cukup, Bu. Ya, kalau begitu mungkin ya masih ada waktu ya, sekitar setengah jam. Mungkin teman-teman bisa diskusikan dalam, mungkin saya bagi dalam breakout room. Teman-teman bisa diskusikan, cari salah satu contoh dari contoh kasus ketika melakukan penilaian kinerja, dan mungkin dilihat dari metode-metode kita lihat dari beberapa metode performance appraisal. Ya, kita diskusikan dari salah satu contoh dari kelompoknya, bisa ditentukan salah satu contoh performance appraisal, kemudian dikategorikan apakah dia termasuk metode yang mana, dan menurut teman-teman bagaimana efektivitasnya metode tersebut. Sudah cukup jelas untuk bahan diskusinya? Jelas, Bu. Oke, silakan teman-teman diskusikan dalam kelompoknya. Silakan join ke breakout room masing-masing ya. Silakan.